Kepala sekolah, terima kasih atas undanganmu, tetapi saya tidak dapat menjawabnya sekarang. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Amelia, kamu harus menyediakan waktu untuk datang. Jika kamu tidak datang, pesta makan malam ini tidak akan ada artinya. Lisa mencoba meyakinkannya. Amelia menutup telepon, lalu mulai mempelajari bunga datura dan harus menyembuhkan Tuan Henry secepatnya. Ini yang lebih penting. Sebentar lagi jam 6 sore dan semua orang pulang kerja. Kali ini, deretan bel ponsel merdu berbunyi lagi. Kali ini adalah panggilan Pak Henry. Amelia dengan cepat terhubung, suaranya jelas dan manis. Hei, Tuan Henry, apakah kamu sudah pulang? Baiklah, saya pulang kerja dan baru saja keluar dari perusahaan. Nyonya Mahendra, saya merasa kamu lebih sibuk dari saya, dan kamu masih di lembaga penelitian. Apakah mereka membayar untuk kerja lembur seperti ini? Henry menggodanya. Mata cerah Amelia bersinar dengan cahaya. Dia tidak berniat memberitahunya tentang bunga mandala. Bagaimanapun, ada risiko besar untuk mencoba racun dan memurnikan obat. Jika Tuan Henry tahu, dia akan menghentikannya. Bapak, Henry, lalu kamu datang menjemputku. Aku akan pulang kerja sekarang. Jangan sekarang, aku ingin kembali ke Green Garden. Amelia menjawab, kembali untuk menemui nenek? Saya tidak melihat nenek selama beberapa hari. Kita bisa pergi bersama. Henry sedang mengemudi, kedua tangannya yang terikat erat menekan setir, alisnya yang tampan dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang. Ketika Amelia mengatakan bahwa dia akan kembali bersamanya, dia menekan bibir tipisnya. Jika tidak berhasil hari ini, saya akan kembali dan mendapatkan salinan dokumennya. Bagus, aku akan menjemputmu sekitar 1 jam dan mengajakmu makan besar. Amelia tidak banyak berpikir, dan menganggukkan kepalanya dengan patuh. Kalau begitu, aku ingin makan malam seafood. Henry menjawab, baiklah, saya beritahu sekretaris dulu. Lisa tiba sangat awal, dan ketika dia turun dari pesawat, dia langsung pergi ke sana untuk menemui ibunya. Wanita tua itu adalah ibu kandungnya. Di ruang tamu, Lisa memberikan boneka dalam koper kepada wanita tua itu dan bersandar di bahu wanita tua itu dengan penuh kasih sayang. Bu, kamu bilang kamu sudah lama berada di Yogyakarta. Kapan kamu akan kembali ke Makassar? Biasanya, sangat sibuk di tempat kerja, sulit untuk melihatmu. Lagi pula, kau tidak menginginkan saudaramu, itu putramu. Wanita tua itu sangat mencintai putri ini. Lisa telah mewarisi keindahan masa mudanya, sekarang dia terawat dengan baik. Dia mengenakan blus sutra krem dengan dasi kupu-kupu dan rok hitam. Pakaian profesional yang elegan dan cakap sekilas terlihat seperti pakaian anak berusia 20 tahun. Wanita tua itu menyentuh rambut keriting Lisa dan tersenyum penuh kasih. Aku tidak ingin kembali, untuk saat ini aku ingin tinggal di sini untuk menemani Henry. Henry dan Bisma sama-sama keponakan Lisa, tetapi ketika berbicara tentang Henry, tubuh Lisa menjadi kaku. Bu, kamu selalu memihak, dan kamu tidak hanya memiliki 1 cucu. Kamu telah menghabiskan pikiran dan waktumu untuk satu hal selama ini. Bagaimana dengan Bisma, yang pernah kamu pedulikan hanya Henry? Dia juga datang ke Yogyakarta. Wanita tua itu menjawab, benarkah Bisma juga ada di sini? Bisma, aku tidak khawatir, bukankah dia dimanjakan olehmu? Lisa meninggalkan pundak wanita tua itu. Bu, Bisma berbeda dari Henry. Bisma adalah putra keluarga yang bangga. Di masa depan, keluarga Mahendra akan ada di tangannya. Henry adalah seorang pasien, dia memiliki gangguan tidur. Kemudian kepribadian kedua yang suram dan haus darah di tubuhnya akan sepenuhnya menggantikannya. Dia cukup berbahaya, Ibu, jauhi dia. Tidak ada ekspresi di wajah wanita tua itu, dan dia terkekeh 2 kali. Jadi kamu tahu semua, aku pikir kamu tidak tahu. Lisa tiba-tiba berdiri dari sofa,
Bu, apa maksudmu? Ruang tamu yang tadi masih serasi dan hangat tiba-tiba menjadi panas dan tertekan. Pelayan itu ingin membawakan semangkuk buah, tapi langkah kakinya membeku ketakutan. Paman Parman mengambil piring buah dan menatap pelayan itu, artinya membiarkannya turun. Wanita tua itu menatap Lisa, "Mengapa saya harus kembali ke ibu kota Makassar? Kamu melihat seberapa baik dirimu. Ayah Henry adalah pemimpin bisnis. Kamu, bibinya adalah kepala sekolah rumah sakit kerajaan di istana medis. Adik laki-laki adalah putra surga yang sombong." Betul sekali. Dia menjadi akademisi termuda di ibu kota Makassar pada usia 20 tahun. Semua tahu bahwa Henry sakit, jadi apa yang kamu lakukan untuknya? Apakah ayah telah memenuhi kewajibannya sebagai ayah? Kamu, bibi, mengajar dan mendidik orang lain. Apakah pernah mengajar Henry secara pribadi? Bisma terlibat dalam perawatan medis dan menyembuhkan yang terluka. Pernahkah dia berpikir untuk menyelamatkan saudaranya dulu? Aku tidak perlu kamu melakukan apapun untuk Henry. Tetapi kamu tidak boleh mengatakan bahwa Henry sakit dan dia berbahaya. Seorang anak yang kamu serahkan, mengapa kamu tidak berpikir untuk mengawasinya? Bukankah dia saudara-saudaramu? Apakah kamu masih ingin mengirimnya ke rumah sakit jiwa lagi? Akhirnya, kata-kata rumah sakit jiwa jatuh, wajah Lisa memucat, dan kedua tangannya terkepal di sampingnya. Dia berkata dengan kejam, "Siapa yang memberinya ibu yang begitu nyata? Ibu kan? Bukannya aku lupa bagaimana ibunya merayu suamiku. Saya sedang hamil 7 bulan saat itu. Aku jatuh saat menuruni tangga. Bayinya hilang dan rahimnya terluka. Aku tidak akan punya bayi seumur hidupku." Masa lalu yang berdarah terungkap lagi, mata Lisa dengan cepat memerah, dan air mata jatuh dari matanya. "Tahun ini saya berusia lebih dari 40 tahun. Dan wanita seusia saya sudah memiliki anak, tetapi saya kehilangan mereka. Apakah kamu mengasihani aku?" Kali ini, ketukan di pintu tiba-tiba berbunyi, memecah suasana dan mencekik di ruangan ini. Wanita tua dan Lisa itu menoleh dan melihat ke pintu. Ada tubuh tinggi dan tegak berdiri di lorong. Henry tidak tahu kapan dia sudah kembali. Dia mengenakan setelan hitam, memegang kunci mobil dengan satu tangan di saku celananya, mengetuk pintu villa 2 kali. Cahaya di lorong sangat redup, dan wajah lembut dan tampan pria itu tersembunyi dalam keremangan, tapi dia memandang samar-samar dengan sepasang mata yang dalam dan dingin. Lisa menjadi kaku, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk mengeringkan air matanya. Pada saat ini, Henry terus berjalan masuk. Dia berkata, "Bibi, mengapa kamu tidak meneleponku ketika kamu datang ke Yogyakarta? Aku akan menjemputmu." Lisa mengerutkan bibirnya dengan kaku, "Tidak perlu menjawab, kupikir kamu sibuk dengan pekerjaan." Lisa adalah seorang awam, dia tidak akan melupakan kemalangannya, jadi dia tidak menyukai Henry sebagai keponakannya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa Henry telah dengan sempurna mewarisi bakat keluarga Mahendra dalam bisnis ini. Sebagai putra tertua dari keluarga Mahendra, Henry menggunakan uang keberuntungan yang diberikan neneknya ketika dia masih remaja. Siapa yang tahu bahwa investasi kecil telah membuatnya mendapatkan pot emas pertama dalam hidupnya. Setelah setengah bulan, baik kontrak berjangka maupun minyak mentah meledak, dan keuntungannya meningkat. Belakangan, Henry menginjakan kaki di dunia bisnis. Ayahnya pernah menyerahkan beberapa proyek yang dikelola dengan buruk di bawah keluarga Mahendra ke tangannya. Penglihatannya tepat dan unik, dan metodenya kuat dan tegas. Proyek-proyek di bawah tangannya hanya selama sebulan semuanya hidup kembali. Jadi Henry adalah seorang jenius dalam bisnis dan telah bermain bisnis sejak remaja. Lisa ingat bahwa ketika Henry datang ke Yogyakarta, dia tidak mengambil uang keluarga Mahendra. Dia mulai dari awal, tetapi dalam 6 atau 7 tahun,
dia telah menjadi terkemuka di Yogyakarta. Henry paling mirip ayahnya. Tidak hanya bakatnya dalam bisnis, tetapi juga penampilannya yang indah dan tampan sangat mirip dengan ayahnya. Bahkan temperamen yang tenang dan dalam ini diwarisi dari ayahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.